Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa man wala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat serta kesehatan. Salawat serta salam tanpa pula kita curahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah keluarga dan sahabat dan para tabi'in serta para ulama. Agar senantiasa kita mendapatkan berkah ilmu dari beliau, baik syahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 5 makom syahadat yang perlu kita ketahui. Al-Fakir ingin sedikit berbagi, ya, khususnya buat diri sendiri, bahwasanya syahadat ini berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata syahida yashhadu, syahadatan. Artinya telah menyaksikan, telah menyaksikan. Baik, di sini kita bagi menjadi 5 kedudukan atau 5 makom tentang syahadat. Ya, dari yang pertama, kedudukan berupa tulisan, di mana hanya seseorang atau sebagian orang mengenal syahadat itu hanya berupa tulisan, belum sampai pengucapan. Yang kedua adalah ucapan, ya. Makom kedua atau kedudukan ini adalah ucapan, di mana seseorang sudah mengucap, ya, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, namun hanya sekedar mengucap, ya, tentang penyaksian itu sendiri. Yang ketiga adalah arti, ya. Setelah adanya ucapan, kemudian arti, di mana seseorang mengetahui arti syahadat itu sendiri, ya. Ya, arti ini bisa bisa diketahui oleh semua kalangan, baik Islam maupun non Islam, ya. Dan sebagian Muslim, orang Islam tentunya sudah tahu bahwasanya, ya, syahadat itu sendiri, ya, adalah bentuk, ya, penyaksian diri, ya, tauhidan, mengitikadkan, ya, pengitikatan, di mana seseorang ini, ya, mengakui sebagai hamba yang mengesahkan Allah, sehingga terbentuklah tauhid. Nah, kemudian yang berikutnya adalah secara makna, ya. Secara makna, di mana seseorang mengetahui makna syahadat itu sendiri, ya, baik secara arti maupun kedalaman arti itu sendiri, ya. Dan yang kelima, ya, makna itu yang keempat, dan yang kelima adalah secara penyaksian atau musyahadah, di mana memang sebagian orang ada yang menyaksikan segala sesuatunya adalah keesaan Allah, ya, baik dari segala ciptaannya, perbuatannya, ataupun asmanya dan sifatnya, ya, baik itu pada makhluk hewan, tumbuhan,
ataupun pada manusia, baik itu gerak ataupun ucapan. Karena sejatinya ketika kita pada maqam musyahadah itulah yang akan kita pahami, oh ternyata memang itu syahadat yang sebenarnya. Namun bukan hanya itu, ada juga memang yang belum menyaksikan tapi memang meyakini, dan ini juga memang termasuk tergolongan dari musyahadah itu sendiri. Meyakini dengan keistiqomahannya pada ibadahnya. Nah, dengan artian gerak tubuhnya, ya, sekalipun tidak pada menembus indera, ya, mata, telinga, ya, hidung, jadi semuanya itu indera, ya. Indera itu sebenarnya penglihatan, telinga itu bisa menyaksikan, ya. Mata bisa juga menyaksikan zohir, ya. Namun sebenarnya mata tidak bisa menyaksikan yang di luar zohir. Jadi sifatnya mata itu sendiri untuk menyaksikan yang nyata, ya. Ada lagi yang namanya mata hati atau mata batin, itulah yang share di luar bentuk nyata atau makna hakikinya yang di situ. Jadi apapun kondisi ataupun keadaan ataupun kedudukan kita pada saat ini, ya, tentulah segala sesuatunya sebenarnya adalah, ya, dari bentuk, ya, bimbingan Allah, ya. Jadi memang sebenarnya kehidupan itu Allah membimbing kita untuk benar-benar menyaksikan keesaan Allah. Nah, inilah sebenarnya dasar, ya, dasar kehidupan kita, ya. Nah, adanya Islam, diperintahkan sholat 5 waktu, ya, inilah dari, ya, perjalanan Isra Mi'raj baginda besar Muhammad SAW. Dan disinilah nilai tertinggi di mana sholat itu, ya, ada ucapan-ucapan syahadat, ya. Jadi sekalipun seorang hanya Islam ikut-ikutan atau Islam secara gerak, namun secara tidak langsung tanpa disadari dia mengucapkan, disitulah dilatihnya. Inilah, ya, keagungan Allah, ya, dan disinilah ketinggian, ya, ketinggian ilmu yang perlu kita pahami, bahwasanya diciptakan manusia itu dari lahir hingga menjelang hayatnya itu sebenarnya adalah dibimbing atau diperintahkan Allah untuk menyaksikan atas keesaan Allah, baik secara ciptaannya maupun secara sifatnya. Dari ciptaannya berupa makhluk manusia itu sebenarnya pada hakikatnya adalah syahadat itu sendiri, hakikinya. Artinya bentuk nyata, sebenarnya bentuk nyata di mana seseorang itu menyaksikan dengan mata jika belum sampai ke mata hati. Makanya Allah itu adil. Allah adil, keadilan Allah itu
Salah satunya adalah bagaimana Allah menjelaskan tentang keesaannya itu melalui keilmuan, agar orang yang non muslim pun itu bisa mendapatkan hidayah dari pengetahuan itu. Dari pengetahuan itu sebenarnya adalah menjurus ke penyaksian Allah itu sendiri. Itu coba kalau kalian perhatikan bagaimana ilmuwan-ilmuwan dunia itu mengarah pada kesaksian Allah, ujung-ujungnya zat. Baik Ibnu Nafis, Ibnu Sina, Imam Muslim ya, Ibnu Farabi, atau ilmuwan non muslim yang kita kenal sebagai Galileo, Aristoteles, Nikola Tesla. Jika diperhatikan ternyata memang keilmuannya itu mengarah kepada apa? Kepada sifat Allah. Apa itu? Energi. Jika non muslim dia membahas tentang energi, kemudian kecepatan dan cahaya. Kecepatan bisa menjadi cahaya. Itulah nurun ala nur. Bahkan tanpa kita sadari, dari handphone itu sendiri itu sebenarnya sudah menjelaskan bagaimana sinyal itu bisa kita peroleh. Ya, itu saja. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat diri saya sendiri dan bisa mengislah pada diri sendiri, karena memang sejatinya al-fakir tidak memiliki pengetahuan. Hanya Allah yang maha tahu dan hanya Allah yang maha benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.